Jurnalis Italia sarankan AS Roma jadikan Ranieri seperti Sir Alex Ferguson. Jurnalis Italia, Luca Calamai, menyarankan AS Roma untuk mempertahankan Claudio Ranieri dalam peran baru, mirip dengan model Sir Alex Ferguson di Manchester United. Dalam kolom editorialnya di Tutto Mercato Web, Calamai menilai Ranieri tetap menjadi sosok kunci di balik kebangkitan Roma, meski sang pelatih sudah mengisyaratkan niat untuk pensiun dari dunia kepelatihan. Menurutnya, akan menjadi kesalahan besar jika Presiden Roma, Dan Friedkin, membiarkan Ranieri pergi begitu saja. Calamai mengusulkan agar Ranieri tetap berada di dalam struktur klub, bertindak sebagai figur senior yang membimbing pelatih muda untuk masa depan Giallorossi. Ia bahkan menyebut nama Daniele De Rossi sebagai kandidat potensial yang bisa dibimbing langsung oleh Ranieri. Di bawah tangan Ranieri, Roma tetap tampil kompetitif meskipun dihantam cedera pemain kunci seperti Paulo Dybala. Selain itu, Calamai memuji kontribusi Matthias Soule, yang berhasil bersinar dan menjadi pahlawan saat Roma mengalahkan Inter Milan, sebuah kemenangan penting dalam perebutan tiket ke Liga Champions musim depan. Lebih dari sekadar hasil di lapangan, Calamai melihat Ranieri membawa stabilitas, semangat, dan identitas klub yang kuat, kualitas-kualitas yang menurutnya sangat dibutuhkan Roma dalam proyek jangka panjang. Saya yakin Presiden Friedkin akan mencetak gol bunuh diri yang telak jika tidak mempertahankan jagoan sepak bola ini, tulis Calamai. Ranieri tidak ingin duduk di bangku cadangan lagi. Tidak masalah, Roma dapat mempercayakan pelatih Testexio dengan peran seperti Ferguson, sarannya. Sama seperti Sir Alex Ferguson yang membangun dinasti di Manchester United, Calamai merasa Roma seharusnya memanfaatkan pengalaman dan wibawa Ranieri untuk membangun masa depan klub. Ranieri siap dengan peran baru. Claudio Ranieri sendiri sudah menyatakan kesiapannya untuk menjalani peran baru di dunia sepak bola usai pensiun dari kursi pelatih. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara penghargaan nasional Michael Usi, Inside the Sport, di Coverciano, yang tahun ini memasuki edisi kelima. Dalam pidatonya, pelatih AS Roma itu mengaku bangga menerima penghargaan tersebut, meski tetap menilai kritik sebagai bagian penting dalam membangun diri. Merupakan suatu kehormatan dan kesenangan menerima penghargaan. Tapi saya pikir kritik lebih berguna karena memberi dorongan untuk berkembang, kata Ranieri dikutip dari Tutto Mercato Web. Saya sudah melihat banyak gambar perjalanan saya. Sekarang saatnya anak-anak muda maju, masa jabatan saya sudah berakhir, tambahnya. Ranieri juga menanggapi kesuksesannya membangkitkan Roma setelah awal musim yang sulit. Namun ia enggan membandingkan kinerja dengan pelatih sebelumnya. Saya tidak suka perbandingan ini. Mereka yang datang sebelum saya sudah melakukan yang terbaik. Saya hanya mencoba membuat sedikit mungkin kesalahan dan bisa dipercaya. Tapi aktor utamanya tetaplah para pemain, ujarnya merendah. Saat ditanya bagaimana ia mengembalikan semangat ruang ganti, Ranieri mengaku tidak menggunakan pendekatan ilmiah. Saya bukan ahli psikologi. Saya hanya berbicara dari hati ke hati, menyampaikan apa yang saya rasakan, ungkapnya. Terkait masa depannya, Ranieri menegaskan sudah saatnya mengakhiri karir di lapangan hijau dan siap menerima peran baru. Kalau saya mau, saya bisa menyerahkan lisensi pelatih saya sekarang juga. Sepak bola sudah memberi saya begitu banyak. Sekarang saya dipanggil untuk peran lain. Cukup, saya sudah memberi, tegasnya. Ia juga menegaskan bahwa keputusannya untuk berhenti sebenarnya sudah bulat saat melatih Cagliari. Namun, panggilan dari Roma membuatnya kembali. Di Cagliari saya sudah mengatakan cukup, bahkan istri saya percaya saya akan berhenti. Tapi lalu Roma memanggil, dalam hati saya berharap mereka tidak memanggil, aku Ranieri sambil tersenyum. Kesepakatannya hanya setahun sebagai pelatih, lalu berlanjut sebagai penasihat senior, meskipun saya sendiri belum tahu persis apa peran itu nantinya, pungkasnya. Evan Dika kini jadi rebutan tim-tim besar Eropa. Menurut edisi Corriere dello Sport hari ini, bek Pantai Gading tersebut kemungkinan akan mempertimbangkan sejumlah tawaran yang akan diterimanya di jendela transfer musim panas mendatang. Roma akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya, tetapi pada akhirnya keputusan akhir ada di tangan pemain. Surat kabar itu mengklaim Paris Saint-Germain adalah klub papan atas terkini yang menunjukkan apresiasi kepadanya. Selain itu, mantan tim Dika, Eintracht Frankfurt, juga telah maju dan bertanya tentangnya. Bek tengah juga populer di kalangan klub-klub di La Liga.
Roma, yang mengontraknya dengan status bebas transfer pada tahun 2023, tidak berniat menjualnya dengan harga kurang dari 40 juta. Mancini akan jadi kapten utama gantikan Pellegrini. Seperti dilansir Il Messaggero, Pellegrini sedang mengevaluasi kemungkinan meninggalkan Roma musim panas ini. Hasilnya, surat kabar tersebut mengklaim bahwa Gianluca Mancini akan mengenakan ban kapten musim depan. Bek tersebut merupakan salah satu pemain yang ingin dipertahankan Roma dengan segala cara. Selain itu, Giallorossi tidak akan kehilangan Mathias Soule dan Manu Kone. Hal yang sama berlaku untuk Mile Sevillar yang sedang dalam pembicaraan untuk memperbarui kontraknya dengan Roma. Sir Brian Cristante, salah satu pemain yang membayar lunas keputusan berani Ranieri adalah Brian Cristante. Setelah beberapa bulan berada di pinggir lapangan, dia mulai menemukan kembali tempatnya di akhir musim ini. Sayang sekali dia melewatkan gol dengan tendangan yang buruk, tapi selain itu, dia bermain sangat baik melawan Inter. Dia waspada, fokus, selalu siap, dan selalu memahami situasi apa yang akan terjadi. Sayangnya dia juga salah satu pemain yang mungkin kurang dihargai dalam beberapa tahun terakhir. Bukan pemain fenomenal, tapi juga bukan pemain buruk seperti yang banyak orang gambarkan. Siapa tahu apakah dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari publik setidaknya sampai akhir musim. Setidaknya sampai Juni, nanti akan kita lihat. 60 poin di Giornata 34. Terjadi lagi sejak 2018. Suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sejak Eusebio Di Francesco melatih Giallorossi. Ya, karena sejak tahun 2017 sampai 18 Roma belum pernah mencapai 60 poin pada matchday ke-34. Pada kesempatan itu, tim EDF telah mencapai poin 67 dan musim berikutnya Roma hanya bisa kumpulkan poin lebih rendah. Oleh karena itu, sejak tahun 2018 sampai 19, poin Roma tidak pernah melampaui 59. Pada 3 kesempatan lain, Giallorossi juga menghadapi Nerazzurri pada pertandingan ke-34 selama bertahun-tahun, menderita 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Harapannya adalah melihat tim Claudio Ranieri tanpa kekalahan menjelang pertandingan terakhir, itu berarti paruh kedua musim ditutup tanpa kekalahan. Dan kasus terbaru terjadi pada tahun-tahun 1983 sampai 84, 41 tahun yang lalu, dengan 7 kemenangan dan 8 hasil seri yang diperoleh dalam 15 pertandingan. Footballinsider247.com, Casemiro siap meninggalkan Manchester dan Liga Premier, Manchester United siap melepas Casemiro. Gelandang Brasil ini hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dan merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi, dibutuhkan tawaran yang tepat. Roma masih memataunya.